Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel YouTube-nya Bu Ayu. Kita hari ini akan membahas tentang materi selanjutnya pada kelas 7, yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk itu, sebelumnya selalu saya doakan kalian dalam keadaan baik-baik saja, dan monggo disimak penjelasan dari Bu Ayu berikut ini. Baik anak-anak, langsung masuk ke materi ya. Kali ini perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang pertama perkalian dulu. Di sini perkalian untuk pecahan biasa. Misalkan ada bilangan ya, di sini contoh pertama 1/2 dikali 3/4. Maka caranya adalah dengan mengalihkan langsung pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi ini 1 kali 3 per 2 kali 4. Jadi 3/8. Contoh yang kedua, 2/3 dikali 9/12. Nah, di sini anak-anak kuncinya kalau bisa dibagi kalian bagi dulu. 2 sama 12 ini kan namanya nyilang ya, per itunya pembagiannya nyilang. Jadi 2 dicoret dengan 12. 2 bagi 2 kan 1. 12 bagi 2 6. Kita tulis di sini 1, di sini 6. Kemudian 3 dan 9 sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Sehingga 1 kali 3 per 1 kali 6. 3/6. Ini masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 3, jadinya 1/2. Ketika sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka itulah jawabannya. Maka hasil dari 2/3 dikali 9/12 yaitu 1/2. Yang kedua, pada pecahan campuran. Contoh 2 1/3 dikali 1 1/8. Untuk memudahkan kita mengubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 1/3 menjadi 7/3. Sedangkan 1 1/8 menjadi 9/8. Maka langsung, nah ini dilihat kalau ada 3 dan 9 bisa disederhanakan, maka sama-sama dibagi 3 dulu. 1 dan ini menjadi 3. Maka ini 7 kali 3, bawahnya 1 kali 8. Maka jawabannya 21/8. Jawaban seperti ini sudah nggak apa-apa, tapi kamu lihat pilihan jawabannya dulu. Misalkan tidak ada, kamu ubah jadi bentuk pecahan campuran. Maka bentuk pecahan campurannya menjadi 25/8. Masuk ke pecahan desimal. Di sini pecahan desimal ada dua cara. Yang pertama Bu Ayu pakai langsung mengalihkan angkanya tanpa menggunakan koma. Ini kan 1,7 dikali 0,6, bisa ditulis 17 dikali 6. Kita kalikan biasa, 7 kali 6 2, 4. 1 kali 6 tambah 4 kan 10. Nah, pemberian koma ini tergantung dari jumlah koma yang ada di kedua bilangan. Yang 1,7 ini kan ini ya, satu angka di belakang koma. Berarti ini satu angka di belakang koma. Yang 0,6 juga satu angka di belakang koma. Kalau dijumlahkan 2 angka di belakang koma, maka hasilnya itu 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Contoh kedua, misalkan nih ya, 3,25 dikali 0,6 sama dengan kita kalikan dulu tanpa koma, komanya dihilangkan. Jadi 325 dikali 6. Maaf ini TPK-nya kurang bersih. Maka kita mengalihkan biasa. 5 kali 6 0, 3, 12 tambah 3 15, nyimpen 1. 3 kali 6 18 tambah 1 19. Nah, pemberian koma di sini tergantung jumlah koma dari soal. Di sini 2 angka di belakang koma, di sini 1. Kalau dijumlahkan 3 angka, berarti di sini nanti hasilnya adalah 3 angka di belakang koma, 1 2 3. Komanya di sini. Maka hasilnya boleh ditulis 1,95. 0 di belakang tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Oke, lanjut ke cara yang kedua. Pecahan desimal cara yang kedua yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1,7 kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 17/10. Kemudian 0,6 menjadi 6/10. Dari sini yang bisa dicoret dulu. Ini sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Kalau sudah dikali 17 kali 3 per 5 kali 10 sama dengan 51/50. Jadi sama dengan 51/50. 1 kali 50, 1 enggak bisa, turun 0. 10 bagi 50 enggak bisa, 0. Turun lagi 0, jadi 100 bagi 52, 1,02.
Nah, kemudian selanjutnya adalah soal cerita tentang perkalian pecahan. Nah, misalkan nih ada ya, Ardi ini memiliki pita panjangnya 2/3 kali panjang pita Andina. Jika panjang pita Andina itu 1,8 meter, hitung panjang pita Andi. Kita tulis saja pita Ardi sama dengan 2/3 kali pita Andina, maka dikalikan 2/3 dikali 1,8. Kamu ubah jadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu biar mudah. Jadinya 2/3 dikali 18/10. Coret-coret dulu yang bisa dicoret, kemudian dikalikan, ternyata 6/5 meter. Boleh dijadikan pecahan biasa, boleh dijadikan desimal, tergantung soal nanti. Nah, berarti 6/5 itu sama dengan 1,2 meter. Selanjutnya ini adalah pembagian. Dimulai dengan pecahan biasa terlebih dahulu, ya. Di sini contoh pertama itu masih mudah, yaitu 2/3 dibagi 2/9. Nah, kalau pembagian ini nanti si pembaginya itu dibalik, kemudian tandanya ini boleh diganti menjadi pengali. Jadi syarat mengerjakan suatu pembagian, kalian itu tinggal lihat pembaginya ini tandanya diganti perkalian tapi pembaginya dibalik. Jadi 2/3 dibagi 2/9 kalau ditulis menjadi 2/3 dikali 9/2. Coret yang bisa, 2 sama 2 dicoret, tinggal 1, 3 dan 9 dicoret, 3 ini 1. Maka hasilnya adalah 1 kali 3 per 1 kali 1 sama dengan 3/1 atau 3. Kemudian untuk yang contoh nomor 2, di sini 3/5 dibagi 2/15, maka menjadi 3/5 dikali 15/2, dibalik ya yang ini. Nah, sehingga ini boleh dicoret, sama-sama dibagi 5, ini 1, ini 3, maka 3 kali 3 per 1 kali 2, sama dengan 9/2. 4 1/2, sama dengan 4,5. Boleh jawab ini, boleh jawab ini, boleh jawab ini, tergantung nanti mintanya soal sama pilihan jawaban di soal. Kalau dia berupa pilihan ganda, kalau uraian kamu boleh jawab ketiga-tiganya. Baik, pembagian pada pecahan campuran 3 1/2 dibagi 28/10. Maka ini dijadikan pecahan biasa dulu, 7/2 dikali 10 naik alias dibalik ya, 10/28, sehingga ini perlu dicoret, ini perlu dicoret, 7 dan 28, jadinya 1 kali 5 per 1 kali 4 sama dengan 5/4, sama dengan 1/4, atau sama dengan kalau desimalnya 1,25. Sekarang yang pecahan desimal. Nah, ini pecahan desimal ini yang agak sedikit rumit. Nah, cara yang pertama itu Bu Ayu pakai dengan cara mengkalikan dengan angka 10 dan kelipatannya. Berarti 10, 100, 1000, 10.000, boleh, silahkan terserah kalian agar komanya hilang. Jadi di sini contohnya dua-duanya sama-sama satu angka di belakang koma, sehingga ini menjadi dikali 10 menjadi 6/2, yaitu 3. Contoh yang kedua, di sini 0,6 dibagi 0,2 dengan cara mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi ini 6/10 dibagi 2/10, sehingga sama dengan, kita coba bisa dicoret, 10 10 coret, 6 dan 2 kan bisa dicoret ya, bagi 2 3, ini 1, maka 3 kali 1 per 1 kali 1 sama dengan 3/1 atau sama dengan 3. Contoh berikutnya biar kalian lebih paham. Nah, di sini contoh yang kedua, 2,64 dibagi 1,2. Maka kalian lihat ya, di sini 2 angka di belakang koma, di sini 1 angka. Maka biar ini habis komanya, kalian kalikan 100. Jadinya 264 dibagi, ini kan 1,2. Kalau ketambahan 100 berarti komanya mundur 2 langkah, sehingga dibagi 120. Pakai Porogapit ketemunya 2,2. Kalau cara kedua itu kalian pakai pecahan biasa seperti ini. Kalau sudah diubah jadi pecahan biasa, 2,64 berarti kan 2 angka di belakang koma, maka 264 dibagi 100. Sedangkan yang ini 1,2 berarti 12 dibagi 10 atau 12/10. Kalau dituliskan berarti 264 per 100 dikali 10 per 12. Coret-coret, 22, coret-coret, tinggal 10, maka 22 kali 1 per 10 kali 1.
Jadi jawabannya 22/10 atau 2,2. Nah, ini contoh soal cerita. Soal cerita ya, ini ibu memiliki 100 kg gula pasir. Gula tersebut akan dijual eceran dengan dibungkus plastik. Nah, kalau setiap plastik ini mampu menampung setengah kilo, kira-kira kantong plastik yang dibutuhkan sama ibu itu ada berapa? Maka caranya dengan membagi 100 ya, ini 100 adalah total gula yang dimiliki ibu, dibagi massa yang mampu ditampung oleh kantong plastik, yaitu setengah. Maka di sini 100 dibagi setengah sama dengan 100 dikali 2/1 atau 200. Jadi ibu butuh 200 kantong plastik. Oke, yang terakhir ini ada bonus operasi hitung campuran. Jadi dalam suatu matematika ya, nggak mungkin kalian nanti mengerjakan soal itu yang mudah aja. Pasti ada soal yang digunakan untuk menguji kemampuan kalian di atas lebih tinggi atau satu tingkat lebih sulit. Nah, di sini operasi campurannya yaitu pembagian dan perkalian. Di sini kalau ada kayak gini, kalian bisa mengubahnya dulu menjadi bentuk perkalian semua dan menyederhanakannya dengan cara mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi ini kan ada pecahan campuran, ini persen dan ini pecahan biasa. Maka diubah dulu yang seperti ini ya. Pecahan campuran diubah dulu jadi 51/4 menjadi 21/4. Kemudian 35% ditulis 35/100. Sudah ya, kalau dibagi, dikali, tapi dia dibalik 100/35. Nah, sampai sini kita harus teliti. 4 bisa dicoret dengan 100 sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 100 bagi 4 itu 25. Kemudian 21 bisa dicoret dengan 35. 35 bisa dicoret dengan 25 maksud saya. 25 di sini bisa dicoret dengan 25. Sama-sama dibagi 5, 25 ini menjadi 5, 35 menjadi 7. Kemudian 7 ini dicoret dengan ini. Ya, 7 bagi 7 habis tinggal 1. 21 bagi 7 sama dengan 3. 3 yang ini dicoret dengan 3 yang ini. Sama-sama bagi 3 ini habis tinggal 2. Maka ini kan tinggal 1 kali 5 kali 2. Yang bawah 1 kali 7 kali 1. Jadi jawabannya 10. Nah, yang contoh yang soal kedua di sini ada 5/8 kali 48% kali 24/9. Ini perkalian semua tapi 3 angka ya. 3 angka pecahan. Maka ini diubah menjadi pecahan biasa sama seperti tadi. 5/8 dikali 48/100 kali 22/9. 5 dicoret dengan 100 ini 20. 8 coret dengan 48 ini 6. Kemudian ini menjadi 6/20 ya. 20 coret dengan 22 sama-sama bagi 2 ini 11 ini 10. 6 tadi dicoret dengan ini 3. 6 dan 9 ini dicoret ya. Bagi 3 maksudnya. 9 menjadi 3, 6 menjadi 2. Kemudian 2 ini dicoret dengan 10 yang ini jadi 5. Kalau sudah berarti 1 kali 1 kali 11 per 1 kali 5 kali 3. Maka hasilnya adalah 11/15. Oke. Baik anak-anak, tadi sedikit penjelasan tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan yang Bu Ayu ajarkan ke kalian. Bu Ayu harap kalian sudah memahami sedikit-sedikit tentang materi tersebut. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Silahkan setelah itu kalian lakukan latihan soal. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Ayu ajarkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.